Baik, pada kali ini kita akan membahas tentang pengoperasian dasar silinder, single acting, dan double acting pada pneumatik atau hidrolik. Pada kali ini, tujuan praktikum kita ini yang pertama itu memahami prinsip kerja silinder, pneumatik, single acting, dan double acting. Nah, maksudnya gimana? Jadi kita itu harus memahami prinsip kerja dari pneumatik tersebut. Nah, pneumatik ini ada single acting dan double acting. Nah, di mana single acting itu memiliki satu lubang saja untuk inputan udara, sedangkan double acting ini dia bisa menggunakan dua lubang pada pneumatik yang bisa menginputkan udara ke si pneumatiknya tersebut. Lalu ada yang kedua, mengetahui kondisi dan aplikasi yang tepat untuk penggunaan silinder, single acting, dan double acting. Nah, kita itu tujuan praktikum ini supaya kita tahu pada saat kondisi apa sih, atau pada saat pengaplikasian yang seperti apa kita menggunakan silinder yang single acting. Terus juga pada kondisi apa juga kita harus menggunakan yang double acting. Seperti itu. Yang ketiga, kita mempelajari cara mengoperasikan dan menghubungkan aktuator pneumatik dengan PLC sebagai sistem kendali. Nah, di sini mengoperasikan dan menghubungkan aktuator, di mana menggunakan PLC ini kita menggunakan 24 volt DC, lalu dikendalikan oleh program PLC seperti itu. Lalu lanjut kita akan bahas silinder single acting. Nah, silinder apa sih silinder single acting itu? Nah, dapat dilihat di sini. Di sini pada single acting dia hanya memiliki satu lubang input masukan. Nah, ada yang di belakang piston, ada yang di depan piston. Lalu dari si single acting juga dia itu memiliki pegas di dalamnya. Nah, ini bisa dilihat ya. Ketika udara dimasukkan ke silinder, maka piston ini akan bergerak maju seperti ini, bergerak maju atau mendorong. Ketika udara si piston tidak memberikan udara, kompresor tidak memberikan udara, maka si pegas ini akan mendorong piston kembali masuk atau silinder ini kembali masuk. Jadi tidak terdorong, kembali masuk. Nah, di sini silinder acting adalah aktuator pneumatik yang hanya bekerja dengan satu port udara bertekanan. Nah, ya, satu port atau satu lubang. Nah, gerakan maju keluar piston dilakukan oleh tekanan udara. Jadi ketika maju atau piston itu keluar, itu dilakukan oleh tekanan udara. Ketika
gerakan mundur atau dikembalikan itu dia oleh pegas, bukan dari tekanan udara. Ciri utamanya itu dia si silinder single acting ini lebih sederhana, hemat udara dibandingkan double acting karena dia hanya memakai satu port saja. Lalu hanya menghasilkan gaya penuh saat maju atau mundur yang didorong udara, sedangkan saat balik dia itu didorong oleh pegas. Jadi tergantung dari kondisi pegasnya. Ketika kondisi pegasnya ini udah kurang layak, maka si silinder ini nanti akan masuknya itu bisa lebih lama dari biasanya atau lebih lama dari yang biasanya terjadi. Lalu kapan sih kita harus menggunakan single acting atau double acting? Nah, pada penggunaannya itu biasanya single acting itu digunakan pada aplikasi yang hanya membutuhkan gerakannya itu dia itu satu arah. Maksudnya gimana? Dia itu satu arah kerja di mana dia ingin mendorong atau masuk seperti itu dengan udara bertekanan. Sementara gerakan baliknya itu dia itu hanya dibantu oleh pegas atau beban eksternal. Silinder ini itu cocok seperti mekanisme yang sederhana-sederhana, tidak memerlukan gaya yang secara terus-menerus. Jadi kalau kita ingin maju terus mundur, maju mundur dengan cepat, single acting ini kurang tepat kita gunakan ketika kita kondisinya seperti tadi. Kita ingin maju dan mundur itu sangat cepat karena dia itu menggunakan pegas, bukan tekanan udara. Jadi si dorongan untuk masuknya ini dia itu tergantung pada pegas. Nah, ketika kita pakai double acting, sistem ini kita itu bolak-balik. Jadi kita bisa mengontrol si silinder ini maju dan mundur itu sesuai dengan keinginan kita dengan membuat program di PLC-nya nanti. Karena dia itu menggunakan 2 volt udara seperti itu. Tentunya yang double ini lebih stabil ya, terus juga lebih bertenaga. Penggunaannya itu di sini ada pintu otomatis, terus mesin packaging, crusher, dan sistem robotik pick and place. Nah, di sini ada contohnya. Nah, di sini kan seperti lengan arm robot ya, lengan arm robot. Jadi lengan arm robot itu dia itu membutuhkan bisa maju, bisa mundur. Jadi bisa ngangkat, bisa turun seperti itu. Jadi lebih cocok menggunakan yang double acting seperti itu. Lalu cara pengoperasiannya sih gimana sih? Nah, kita bisa lihat gambar di sini. Pada single action, dia itu hanya menggunakan inputan di sini itu satu. Jadi si solenoid bulbnya ini dia hanya menggunakan yang satu keluaran yang menghasilkan satu input port udara bertekanan untuk mendorong
silinder pneumatiknya ini. Jadi ketika ini ditekan, udara masuk, dia akan mendorong. Ketika kita tekan yang saklar ininya, jadi udara tidak masuk, dia akan didorong oleh pegas di sini. Nah, jadi silinder ini akan kembali ke keadaan semula. Jadi, si gaya ini hanya satu arah, sedangkan kita lihat pada double action. Double action ini di sini dia itu memiliki dua inputan port ya. Di sini dia menggunakan dia menggunakan dua solenoid valve, yang dimana dia bisa salah satu solenoid valve ini memberikan satu inputan tekanan udara untuk di silinder pneumatiknya ini. Jadi misal kita di sini berikan tekanan udara atau ini aktif, dia memberikan tekanan udara yang di sini, maka solenoid valve ini akan silinder ini mendorong. Nah, ketika mendorong, solenoid valve ini akan keluar seperti itu. Nah, ketika yang sebelah sini kita matikan, lalu yang sebelah ini kita nyalakan, tekanan udaranya masuk di sini, maka bergantian dia akan si silinder ini akan masuk lagi ke sini, didorong udara dari sini. Ketika kita ulangi hal yang sama, kita inputkan tekanan udara dari sini, dia akan mendorong kembali. Ketika kita input dari sini, yang di sini kita matikan, dia akan didorong masuk seperti itu. Jadi si udara bertekanannya ini jika menggunakan double action itu dia itu dialirkannya itu secara bergantian ke dua port. Jika udara masuk dari port depan, si piston ini terdorong maju. Jika udara masuk ke port dari belakang, dari sini, si silinder akan terdorong masuk atau terdorong mundur. Jadi silinder ini mampu menghasilkan gaya pada kedua arah gerakan, bisa maju, bisa mundur. Berbeda dengan yang single action, dia bisa mendorong maju, sedangkan saat dia didorong mundur, dia didorong oleh pegas, seperti itu. Lalu kita masuk ke pneumatik ke PLC. Nah, di sini ada rangkaiannya. Yang bagian kiri itu saat tombol push button diberi arus 24 volt DC ya. Coil relay K1 aktif sehingga menghubungkan arus ke solenoid Y. Solenoid ini menggerakkan katup 3/2 sehingga udara masuk ke silinder mendorong piston. Nah, di sini jadi ketika tombol PB ini ditekan, relay K1 ini aktif sehingga dia itu menghubungkan arus yang di sini menghubung nih. Di sini PB ini K1. Ketika ini ditekan dia akan aktif, maka si solenoid ini akan mengalirkan udara, yang dimana udara ini akan mendorong nih dari sini, mendorong piston
si piston dari silinder ini. Ketika tombol dilepas, arus akan terputus, solenoid mati, katup kembali ke posisi semula dengan pegas. Jadi pada di kasus di sini kita itu hanya menggunakan satu single action aja ya. Jadi kita menggunakan jenis single action. Nah, jadi pada saat PB di sini dilepas, maka K1 ini akan terbuka, saklar 1 akan terbuka, yang dimana arus tidak akan mengalir. Nah, ketika arus tidak mengalir atau tegangan tidak mengalir, maka solenoid ini juga tidak mengaliri tekanan udara, yang dimana nanti pegas akan mendorong piston kembali masuk karena dari sini tidak ada input udara masuk, seperti itu. Lalu ada ladder PLC. Ladder PLC ini program yang dibuat ketika kita ingin mengontrol pneumatik. Jadi di sini ada contoh PB on, PB off, output valve. Jadi ketika PB-nya ini, push button-nya ini kita tekan on, maka seperti yang tadi, si arus akan mengalir dari K1 lalu menuju solenoid valve, yang dimana akan mengaktifkan tekanan udara untuk mengalir ke pneumatik, seperti itu. Ketika PB kita off kan, maka sebaliknya arus akan mati karena saklar ini terbuka. Si solenoid valve-nya ini tidak mengalirkan udara, dia mati juga. Seperti itu. Pada saat praktikum kemarin, kita itu menggunakan yang double acting, dimana ketika menggunakan dua push button ya, ketika push button 1 itu dinyalakan, dia si piston silinder ini keluar atau mendorong. Nah, ketika push button 1 dimatikan, terus push button 2 itu dinyalakan, dia itu akan kembali tertarik, seperti itu, kembali masuk. Karena arus ketika si push button 1 dimatikan, tidak ada arus yang mengalir dari ke solenoid valve 1 juga. Lalu kita nyalakan solenoid push button 2, akan mengalir arus dari solenoid valve 2 yang mengalirkan udara, dimana dia itu akan menarik, seperti itu, atau menarik kembali masuk silinder pneumatiknya ini. Nah, di sini ada rangkaian praktikum pneumatiknya. Jadi menggunakan 24 volt DC gen R1. Jadi di sini ada rangkaian. Ketika kita masukkan sama seperti yang tadi, ketika ada tekanan udara masuk di sini akan mendorong piston masuk di sini, karena ini tipenya
eh, pegasnya itu di belakang sini. Nah, di sini ada contoh yang menggunakan double acting. Di sini ketika udara atau saklar di sini ya, atau saklar satu di sini. Saklar satu kita aktifkan, saklar 2 kita matikan. Saklar satu akan mengaktifkan solenoid pulp yang dimana akan mengirimkan tekanan udara ke sini, maka si silinder ini akan terdorong. Ketika kita matikan saklar, maka yang di sini itu akan menutup, mati atau menutup, saklar ini akan menutup. Lalu kita nyalakan saklar yang 2. Saklar 2 akan membuka selain ini yang mengalirkan udara, terus silinder ini akan terdorong masuk karena udara masuk dari sini. Silinder akan terdorong masuk ketika tekanan udara dari sini, dari belakang atau dari disebutnya depan misalnya. Dari depan akan terdorong, ketika di input dari belakang maka akan kembali masuk seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai tujuan praktikum, apa itu silinder single acting, terus double acting, terus kapan juga digunakan, kebutuhannya antara single acting dan double acting ini, lalu cara operasi single acting dan double acting. Terus juga pneumatik, gimana udah dijelaskan cara menyambungkan pneumatik ke PLC. Nah, lalu juga contoh programnya, terus rangkaian praktikum pneumatiknya seperti ini. Mungkin itu saja penjelasan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.